Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai halaman 90. Ra'aitu kullal uyuni tanduru ilaihi syakhisatan. Aku melihat semua mata memandang kepada Tuhan, memandangi Tuhan, ilaihi pada Tuhan. Syakhisatan dengan mata melotot. Ya, semua melihat Tuhan dengan mata melotot. Fatarahu fi kulli syai'in, maka mata-mata itu melihatnya dalam segala sesuatu. Ihtajaba bihi, yang menjadi hijabnya. Akhirnya apapun yang dilihat terhijab semuanya itu. Tuhannya nggak kelihatan, terhijab oleh benda-benda yang dilihatnya itu dengan mata melotot itu. Faida atraqat, ketika pandangan itu menunduk ke bawah. Atraqa itu, syakhasa, ihlaulaqa, itu namanya melihat semuanya. Ahdaqa melihat, atrofa melihat, ro'a melihat, absara melihat, tapi berbeda-beda. Syakhasa itu melihatnya melotot. Ya. Kalau ahdaqa itu nyurang-nyurang. Kalau atrofa melihatnya dari sudut. Kalau ihlaulaqa matanya keluar sampai, melototnya sampai keluar. Kalau atraqa itu melihatnya menunduk ke bawah. Ra'atuhu fiha, maka mata-mata itu akan melihatnya di dalam segala sesuatu. Jadi artinya yang terhijab apanya? Ya bukan makhluknya, ya matamu sendiri yang melihatnya. Apalagi itu melihat Tuhan, melihat kebaikan orang saja dengan matamu kau tidak mampu melihat kebaikan orang. Orang yang kejam dan keji dan tega-tegaan kau hormati setinggi-tingginya, tapi orangnya hatinya mulia kau hinakan sehari-hari. Seorang koruptor yang membunuh rakyatnya sendiri kau hormati dan kau sanjung-sanjung, betul nggak? Iya. Tapi seorang ustadz yang sederhana, ya, hartanya nggak banyak, nggak ada, sedikit miskin kok, ilmunya pas-pasan, tapi dia hatinya baik kok. Dia korbankan waktunya habis asar sampai maghrib, tidak kemana-mana, ngajarin anak-anak ngaji Al-Quran di musolanya tanpa ada yang bayar kok. Sampai orang sedesa bisa baca Quran semua, dia yang mengajari mereka itu. Dan dia orangnya sangat jujur, sangat baik segala macam, menolong orang. Tapi karena dia miskin, engkau tidak menghormati sama sekali. Iya, karena matamu sudah terbalik. Melihat sesuatu berdasarkan materi. Hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, cinta dunia menjadi sumber segala dosa. Iya, tidak bisa menilai karena matamu melihat dunia. Kalau orang itu kaya kamu hormati, orang miskin kamu hinakan. Orang yang jahat kamu hormati, orang yang soleh kamu hinakan. Anak juga sama, yang kaya kau sanjung-sanjung, yang miskin kau hinakan, betul nggak? Apalagi orang lain, anak sendiri juga kau lakukan seperti itu. Ya makanan baik kan, kali wong tua bener mah. Blesak anak kita, ayu anaknya kita, nurut anaknya kita, sing lawan bae anaknya kita, tak eman kabeh mangsa wurungan. Ya kan begitu seharusnya. Yang goblok anakku, yang cerdas anakku, yang nurut anakku, yang lawan anakku, yang cantik anakku, yang jelek anakku, semuanya anakku kucintai semuanya. Kamu kan yang salah paham, karena anakmu cari duitnya pinter, duitnya banyak, kau sanjung-sanjung. Kau jadikan bahan cerita kepada orang lain. Tapi anakmu yang miskin tidak pernah kau ceritakan kok. Kenapa? Malu kan? Karena miskin kan? Iya beli.
Ketika dulu orang itu masih miskin, engkau tidak mau tahu. Setelah kaya, engkau baru ngaku saudara. Sudah biasa begitu tuh. Ternyata masih ada hubungan keluarga. Iya sekali sugih, mengelar orang rujak. Paham? Ya, ini kan sehari-hari saya melihat realitas semacam itu. Bahwa materi itu membolak-balikan pikiran semuanya. Dulu waktu miskin engkau tidak mengaku kok. Setelah sekarang jadi orang kaya raya, Anda baru ngaku sebagai saudara. Jujur ya enggak? Betul enggak? Tolong dicatat ya. Di dalam buku harianmu, diarimu. Seperti itu. Aku bertaubat, segeralah bertobat kepada Allah ya. Ini dosa-dosa semacam itu. Jadi apa gimana? Jadi ya akhirnya ya sekalipun mata kita melotot mencari Tuhan, mencari yang nggak kelihatan. Ketika matamu mendongak ke atas, cobalah sekali-kali rendahkan hatimu. Ya, pandanglah ke bawah, matamu memandang ke bawah, neluk dari wong Jawa mah. Artinya apa? Dengan kerendahan hati, engkau akan bisa melihat kebenaran itu. Betul nggak? Ya, kula mati yang tano sebutan ngartos. Saya sama orang apa ya, orang kampung cuma apa, itu. Jangan berharap banyak lah. Iya, dengan kerendahan hati Anda akan bisa melihat kemuliaan yang tersembunyi itu sendiri. Itulah makanya. Tapi ketika Anda matanya mendongak, sebagai mendongak tuh mencilak muncuk baik sebagai simbol atas kesombongan seseorang, bahwa sikap sombong itu adalah merupakan hijab yang sangat tebal sekali. Tidak bisa melihat kemuliaan orang, tidak melihat kedermawanan orang, tidak bisa menghargai kebaikan orang. Nyumbang 10.000 bukannya terima kasih, boleh 10.000 juga duit loh. Kok begitu sih? Nggak bilang terima kasih, ya 10.000. Sambil mencep kan? 10.000 tuh beli sambal goreng udang enak loh. Dapat dua porsi tuh. Porsinya kan kemarin kita beli baru 5.000 ya. Beli 2 kan 10.000. Sambal goreng udang enak. Mencep, kenapa Anda menghinakan orang nyumbang 10.000? Kenapa? Karena Anda sombong dan bangga karena Anda telah nyumbang 1 juta. Ketika Anda tidak sombong, Anda menghargainya kok. Apalagi 10.000, 2.000 juga terima kasih. Tukang parkir dikasih 1.000 mau terima kasih nggak? Makasih. Iya, kenapa kamu tidak menghargai orang nyumbang 10.000? Karena engkau merasa sombong. Kenapa sombong? Karena Anda telah menyumbang 1 juta. Itu aja persoalan. Oh. Jadi kadang-kadang kebaikan-kebaikanmu juga membuat kamu sombong. Pengen nggak ketika berbuat baik tidak memunculkan kesombongan? Pengen tahu caranya? Pengen tahu kiatnya nggak? Bagaimana caranya kira-kira setiap kali aku berbuat baik tidak menimbulkan kesombongan di dalam hatiku ini? Pengen tahu nggak? Setelah berbuat baik, sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tuhanmu. Katakan, ya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih Allah, aku diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dan semua aku lakukan hanyalah untukmu. Masih ingat nggak? Terima kasih, aku diberi kesempatan dapat berbuat baik. Dan semua kebaikan yang kulakukan hanyalah untukmu. Oke? Sudah, sejak itu Anda tidak akan muncul rasa bangga telah berbuat baik. Nah, ketika orang itu datang kepada saya dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya, saya bilang Anda salah alamat. Berterima kasih bukan kepada saya, tapi kepada Allah yang telah menyuruh saya untuk berbuat baik kepada Anda. Dan ini kebaikan Allah. Ya, tapi kan sebabnya singkene orang. Tetap nggak paham juga. Tapi kan sebabnya kan di sini yang nggak paham juga akhirnya. Orang saya ajak bersyukur kepada Allah nggak paham juga. Sebabnya kan dari sini juga Pak Kiai. Tuhan ketika berbuat baik tidak memerlukan sebab musabab. Innama amruhu ila arada syai'an
an yaqula lahu kun fayakun. Tanpa syakur juga Allah bisa menolong kamu. Paham? Nah, iya paham. Tanpa engkau juga orang bisa menolong orang kok. Jadi, nah ketika orang berterima kasih kepadamu, ada rasa gembira nggak dalam hatimu? Ketika merasa gembira berarti Anda mengiyakan telah berbuat baik. Jadi masalah. Ketulusan, loyalitas, kemurnian, ya, cinta kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan perlu dikoreksi, selalu dikoreksi. Perlu selalu dikoreksi. Jangan sampai salah paham. Alladzina yazununa annahum yuhsinuna sun'a, yaitu yang menduga selama di dunia dikiranya selalu berbuat baik, ternyata semuanya pengkhianatan. Ketika kita menyampaikan titipan orang, Pak Edi ngisi uang buat Pak Afkar, terus saya klaim ini Pak Edi dari saya, Pak Afkar dari saya, pengkhianatan bukan? Pengkhianatan bukan? Ketika Allah berbuat baik kepada hambanya, menolong hambanya melalui aku, lalu aku mengklaim ini adalah kebaikanku, pengkhianatan bukan? Dapat surga, dapat neraka. Bohong semuanya kan dia kan? Bohong semuanya kan? Tolong, tolong Anda koreksi setiap saat. Pengabdianmu kepada Tuhan selalu dikoreksi. Ya, syukur-syukur kalau ada ya orang yang ikut mengkoreksi, menegur Anda. Katakan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Anda ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda menegur saya. Jangan marah. Malah dikasih itu malah marah. Ya ini sulitnya. Kita sendiri juga ingin menegur orang itu ketika dia salah. Tetapi juga harus mikir. Apakah salah saya tegur dia senang atau marah? Hampir kebanyakan marah, tersinggung. Keluar ancamannya, jangan menggurui saya. Mondok pirang tahun sih cirane. Berapa tahun kau mesantrinya? Gitu. Seorang imam masjid saya tegur bacaan Fatihahnya ada kesalahan, marah dia. Tapi setelah dia tahu bahwa saya ketua Forkim, dia baru ndeluk. Oh jadi buya nih ketua, tadi dia negur saya itu ketua Forkim, Forum Komunikasi Imam Masjid. Ya orang itu nggak pernah ikut latihan biasanya. Iya, ya Allah ya Rabbi. Untuk melatih imam masjid Indramayu membaca Fatihah supaya fasih itu habis biayanya 90 juta Pak Edi. Kita keliling dengan Ki Jamil, dengan Ki Hudi se-Indramayu. Ya selama 6 bulan melatih imam-imam masjid. 90 juta loh. 90 juta kan bisa dapat mobil BMW second hand ya. Iya, tahun 2005 masih bagus. Iya, BMW. Nah, itu begitu mahalnya. Ya, kenapa? Nah, jadi pertanyaan saya, ketika orang itu ditegur imam masjid itu bacaan Fatihahnya ditegur, enggak sebetulnya ya enggak negur juga sih. Saya sanjung kok Pak Imam, bacaannya enak, tadi suaranya enak, lagunya enak gitu kan. Makharij hurufnya ya fasih, ihdinas siratal mustaqim, ya betul. Tetapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus dinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Jangan nasta'inu marfu'un. Nasta'inu fi'il mudhari' marfu', nasta'inu bukan nasta'ini. Mana ada fi'il majrur. Pirang tahun sering mondok kayak gitu. Berapa tahun nggak pesantrennya? Karena dia merasa imam.
Itu persoalan. Jadi artinya ketika muncul kesombongan dalam dirimu karena merasa pintar, karena merasa berbuat baik, karena merasa soleh, nah itu. Ya orang Islam juga sekarang kan sombong-sombong karena merasa dirinya soleh kan. Ketika saya mengatakan orang Amerika orang yang soleh nggak terima kan? Karena yang soleh kan saya. Iya. Innal ardha yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini akan diatur, akan diurus oleh orang-orang yang soleh. Yang ngatur dunia siapa sekarang? Kamu tahu Amerika? Yang soleh siapa? Berarti Allah salah pilih dong. Nah, ya bolak-balik juga ya. Salah mikir. Ya udahlah. Ya oke, saya setuju aja Anda orang yang soleh. Udah. Sesuai dengan versi Anda tapi ya. Kesolehan yang sesuai dengan versi Anda sendiri. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.